Dia pertama-tama melukis tinta di dinding. Setelah merobek kertas itu, dia mendapat gambar penundukan iblis. Tetapi dia tidak tahu bahwa gadis iblis itu sedang menggerakkan tangannya saat ini. Ketika pria itu hendak keluar, gadis iblis itu menggunakan keahliannya untuk menutupi mulut sumur dengan papan kayu. Gadis iblis itu duduk di atasnya dan tertawa. Dia akhirnya menangkap pria itu. Saat fajar, beberapa tentara datang untuk memindahkan papan ujian. Pada saat ini, pria itu ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia melompat keluar dari sumur, tetapi sayangnya dia kalah jumlah dan segera bertarung dengan para prajurit. Gadis iblis itu datang saat ini. Dia melihat seorang prajurit di samping membawa semangkuk daging mentah. Dia mengambil sepotong daging dengan tongkat bambu. Ini bukan daging manusia, tetapi daging sapi. Melihat pria itu memakan daging itu, gadis iblis itu tersenyum bahagia. Dia berencana menjebak pria itu di sini dan menunggu dia jatuh cinta padanya seiring berjalannya waktu. Listrikmu abadi dan jiwaku abadi. Kita adalah pasangan yang sempurna yang diciptakan oleh surga. Saat dia mengatakan ini, gadis iblis itu benar-benar mengambil seekor ular dari ember besi dan melemparkannya ke dalam sumur. Tetapi pria itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia malah bermain dengan ular itu. Melihat pria itu masih marah, untuk membuatnya bahagia, ajudan itu tahu bahwa gadis iblis mencintai keindahan. Jadi dia memilih studio foto untuk mengambil fotonya. Tetapi gadis iblis sama sekali tidak menyukai ini. Bisakah kamu berhenti memperlakukanku seperti gadis kecil? Lihat perhiasan dan tangan yang kamu berikan padaku ini. Itu hanya memakan tempat dan tidak ada keindahan sama sekali. Dan permen makanan ringan itu membuatku sakit gigi. Pada saat ini bawahnya tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa pria itu memiliki sedikit perasaan kepadanya, sehingga membuat gadis iblis itu senang. Dia membiarkan pria itu keluar. Pria itu bertanya pada gadis itu apa yang akan dia lakukan dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau membiarkanmu tinggal selama beberapa hari? Jika kau membuatku bahagia, mungkin aku bisa membiarkanmu pergi. Pria itu menatap bawahnya yang tiba-tiba marah dan dengan sengaja bersikap genit pada gadis itu. Oi, aku sangat lapar. Gadis itu keluar setelah mendengar itu dan dia duduk di sebelah sang pria. Pada saat ini pria itu bersikap sangat patuh yang membuat gadis itu sangat senang, sehingga dia meminta bawahnya untuk memanggil studio foto. Dia ingin berfoto dengan pria itu. Ia bahkan duduk di atas kecurigaan pria itu. Pria itu diam-diam memotong telapak tangannya saat gadis itu berganti pakaian. Ketika bawahnya berganti pakaian dan keluar, dia pergi ke malam sebelumnya untuk mengucapkan selamat kepada pria itu. Pria itu memanfaatkan kesempatan itu dan menampar wajah gadis iblis itu. Dia kesakitan. Ternyata semua ini adalah rencana pria itu untuk mengembalikan pasukan. Dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Prajurit itu memimpin pasukannya dan mengejarnya tanpa henti. Sekarang pria itu mencari kematian. Segera ia dipaksa ke jalan buntu. Puluhan senjata diarahkan padanya. Pria itu tahu bahwa dia tidak punya cara untuk bertahan hidup, jadi dia mematahkan telapak tangannya dan melemparkannya keluar. Kemudian puluhan peluru menghancurkan pria itu menjadi beberapa bagian. Gadis itu datang dan mereka memasukkan tubuh pria itu ke dalam garis besar dan mengirimnya ke kamarnya. Dia ingin melihat apakah pria itu bisa hidup kembali, tetapi dia tidak tahu bahwa salah satu tangan pria itu telah menyelinap keluar. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?